ガブガブガブガブガブガブ。 Cerita ini dimulai di sebuah desa yang letaknya ada di atas gunung di suatu daerah. Dan saat itu, di tengah malam yang mendekati pagi dan angin begitu kencang, seorang ibu sedang berjuang untuk melahirkan bayi kembarnya. Namun nenek Yamaha petua desa ini berkata, sebentar lagi akan pagi. Dan dia menyarankan untuk menahan sampai pagi tiba. Dan meskipun itu sangat mustahil, nenek ini tetap meminta sang ibu untuk tetap berusaha. Karena dari apa yang dilihatnya, kedua anaknya akan menjadi penguasa para Sugai. Setelah keesokan paginya, anak kembar tidak identiknya pun berhasil dilahirkan dengan selamat, yaitu Asa dan Yuru. Dan saat ini sedang bersama ayahnya. Dan di sini sang ayah seperti terlihat cemas sambil berkata, kembar yang memisahkan siang dan malam telah terlahir yang entah apa maksudnya. Namun itulah scene pembuka untuk anime Yami no Sugai atau pasangan dari alam baka. Setelah 16 tahun berlalu, dengan kemampuan memanahnya, Yuru berhasil mendapatkan mangsa buruannya, yaitu burung ini. Dan setelah itu, dia pun kembali ke desa yang langsung disambut oleh Denji, temannya ini. Terlihat juga dalam perjalanannya memasuki desa, warga desa sangat menghormati Yuru yang dikenal baik dan pandai dalam berburu. Yuru pun akhirnya tiba di tempat tujuannya, yaitu di pusat kastil desa ini untuk menemui saudarinya Asa yang ternyata saat ini seperti sedang dikurung sudah lama, yang entah apa alasannya. Tapi dari cerita Yuru di sini kepada Asa, kita pun akhirnya tahu bahwa mereka tinggal di desa di dataran tinggi yang terisolasi dari dunia luar yang mereka sebut dataran rendah. Dan biasanya hanya orang tua dan sudah lulus ujian saja yang boleh keluar desa dan mencari pekerjaan di dataran rendah. Yang mereka juga tidak tahu bagaimana dataran rendah itu. Karena seumur hidupnya, Yuru hanya tinggal di desa ini, tidak pernah keluar sekalipun. Terlebih, Yuru juga menegaskan bahwa Yuru tidak akan pergi meninggalkan desa ini karena Yuru ingin menjaga Asa selamanya di sini. Itulah sebabnya Yuru menolak untuk pergi meninggalkan desa ini. Asa pun terlihat senang setelah mendengar hal itu. Tak lama kemudian, Ibu Denji memberitahu Yuru bahwa Dera yang biasa dibilang orang yang dekat dengan Yuru baru saja kembali dari dataran rendah membawa bahan-bahan kebutuhan warga desa seperti obat-obatan dan kebutuhan lainnya yang biasanya akan dibarter oleh warga desa ini. Sementara Yuru, dia tidak menginginkan apapun. Dimana setelah tugasnya selesai, Dera pun langsung pergi dari desa untuk kembali ke dataran rendah. Namun tak lama setelah kepergian Dera, suara pesawat terdengar. Dan akibat kekuatan yang dimiliki seseorang ini, tiba-tiba desa Yuru yang tadi tidak kelihatan dari langit langsung terlihat begitu jelasnya, seakan-akan selama ini desa Yuru ditutupi oleh semacam kekuatan agar pihak luar tidak dapat melihatnya. Dera yang mendengar hal itu pun berniat untuk kembali ke desa. Di lain sisi, warga desa pun terlihat kaget dan ada juga yang ketakutan atas kejadian ini. Namun di balik itu ternyata ada pasukan elit modern yang datang dan mulai membunuh warga desa ini. Nenek Yamaha yang sebagai petua desa menyampaikan kepada anak buahnya ini bahwa pelindung desa mereka telah dihancurkan dan dia yakin Yuru akan diincar atas kejadian ini. Dan untuk itu Nenek Yamaha meminta anak buahnya ini untuk mencari Yuru dan segera menyembunyikannya.
Di lain sisi, Yuru dan Denji yang mencoba mencari tahu apa yang terjadi malah melihat banyak warga desa yang telah dibunuh. Yuru pun akhirnya bertemu dengan dua pasukan yang berjaga, yang dimana dengan kemampuan panah Yuru yang memang luar biasa, dia berhasil melumpuhkan dua penjaga tersebut. Dan setelah itu, Yuru dan Denji yang ingin pergi ke kastil melewati jalan rahasia yang diketahui Yuru yang niatnya untuk menyelamatkan Asa dan ibu Denji yang saat ini ada di pusat kastil. Sementara di pusat desa, seorang gadis muda bernama Gabuchan turun dari helikopter dan dengan kemampuan yang dimilikinya, hanya dengan mengucapkan kata Gabu, inilah yang terjadi. Gabu. Gabu. Gabu, gabu. Gabu, gabu. Dan saking brutalnya, semua warga desa yang ditemuinya dibunuhnya dengan sangat brutal, kecuali anak kecil ini. Nah, setelah menyelesaikan misinya, Gabuchan pun menghubungi regu daratnya untuk segera mendatanginya. Tapi dia tak mendapatkan jawaban sama sekali. Yang ternyata semua regu daratnya berhasil diselesaikan oleh Dera ini. Dimana setelah mengetahui tentang apa yang terjadi, Dera pun menghubungi rekannya Hana untuk menunggunya di titik yang berbeda. Karena Dera akan kembali ke desa untuk menyelamatkan Yuru yang diketahui Dera akan menjadi incaran musuh yang menyerang desa mereka. Di lain sisi, di kastil terlihat seorang wanita yang sedang menyeret nenek Yamaha yang sudah tidak berdaya ini. Dan wanita ini yang kemudian melihat Asa berkata bahwa dia jijik melihat Asa itu. Lalu setelah itu, wanita ini pun menggunakan kekuatannya untuk membunuh Asa itu. Yuru pun tak lama datang yang membuatnya cukup terkejut karena adiknya telah tewas dibunuh wanita ini. Tapi yang mengejutkannya, wanita inilah yang sebenarnya adik kandung Yuru, yaitu Asa yang sebenarnya. Dan dia datang katanya untuk menjemput kakaknya dan akan membunuh semua warga desa kecuali Yuru. Asa da yo, Ani-sama. Yang tentu saja Yuru tidak percaya akan hal itu dan kemudian inilah yang terjadi. Di lain sisi, Dera pun akhirnya tiba di desa dan bertemu dengan Gabuchan. Dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa kekuatan Gabuchan adalah makhluk bergigi ini, dan hanya orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Contohnya adalah Dera. Itulah sebabnya warga desa tidak berdaya karena mereka tidak bisa melihat makhluk bergigi milik Gabuchan ini. Dera pun membuat pengalihan dengan melemparkan sebuah granat. Sementara Yuru, adik kandungnya itu Asa, menyampaikan bahwa dia sebetulnya hanya ingin mematahkan panah Yuru saja, bukannya melukai Yuru. Namun di sela-sela ini, nenek Yamaha sadar dan tiba-tiba dari darah yang bersimbah ini muncul sebuah makhluk yang mengekang Asa. Dan akibat itu, nenek Yamaha langsung memerintahkan Dera untuk segera membawa Yuru pergi dengan instruksi untuk bersembunyi di dataran rendah saja dan jangan sampai ketahuan. Namun dalam pelariannya, Dera dan Yuru terjebak di gerbang desa akibat pasukan musuh yang ada di dua helikopter mengetahui posisi mereka. Dan di sini Yuru terlihat sangat bingung apa sebenarnya yang terjadi. Mengapa wanita yang menyerangnya mengaku sebagai Asa, adik kandungnya, dan membunuh semua warga desa. Mendengar hal tersebut, Dera pun menyampaikan bahwa untuk saat ini dia tidak memiliki waktu untuk menjelaskan, karena yang terpenting mereka harus pergi dari desa ini. Dan oleh karena itu, agar mereka bisa pergi, Dera pun memberikan benda ini yang katanya sebagai hadiah. Dan Dera meminta Yuru untuk memasangnya di tempat yang terlihat itu. Yuru yang bingung dan tak mendapatkan penjelasan pun mengikuti perintah Dera. Dan setelah itu, untuk mengaktifkannya, ternyata wajib terkena darah Yuru sendiri. Dan tak lama setelah diaktifkan, tiba-tiba dua makhluk keluar dari patung yang ada
di gerbang desa dan langsung menyerang 2 helikopter musuh. Yang tak membutuhkan waktu yang lama, musuh pun berhasil dilumpuhkan oleh kedua makhluk itu. Dan setelah situasi kondusif, kita pun diperlihatkan sosok dua makhluk tersebut yang bernama Migi dan Hidari. Yang dari perkataan mereka ini, mereka disebut sebagai Sugai yang akan mengabdi penuh kepada Yuru dan akan menjadi tuannya karena telah membangkitkan mereka berdua. Dera pun menjelaskan kepada Yuru bahwa mereka berdua biasa disebut sebagai hantu, yokai, monster, siluman, atau makhluk asing dengan panggilan berbeda-beda tergantung siapa yang melihatnya. Dan Dera menegaskan bahwa mulai saat ini Migi dan Hidari adalah Sugai milik Yuru. Yuru pun terlihat tambah bingung dengan apa yang terjadi. Namun apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di episode 2 karena ini adalah scene penutup untuk cerita Yamino Sugai episode 1. Pastikan untuk subscribe channel ini karena saya akan melanjutkan ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum. ユル、こいつらがお前のつがいだ。